Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Nika Chandra Sakina dengan NIM 251080200120 dari kelas D. Hari ini saya akan mempresentasikan materi berjudul Konsep Integral dalam mata kuliah Matematika Ekonomi. Integral adalah salah satu topik yang paling fundamental dalam kalkulus dan seperti yang akan kita lihat, bukan hanya relevan secara matematis, tetapi juga sangat berguna dalam eh, menganalisis fenomena ekonomi. Mari kita mulai. Dalam presentasi ini, ada 5 topik utama yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian integral, apa itu integral dan dari mana konsepnya berasal. Yang kedua, jenis-jenis integral, yaitu integral tak tentu dan integral tertentu. Yang ketiga, sifat-sifat integral, aturan dasar yang memudahkan penghitungan. Yang keempat, ada teknik pengintegralan atau metode substitusi dan parsial. Yang kelima, ada hubungan integral dengan turunan lewat teorema dasar kalkulus. Semua topik ini akan menjadi fondasi yang kuat untuk memahami penerapan integral dalam ekonomi. Kita mulai dari yang paling dasar. Integral secara sederhana adalah kebalikan dari turunan. Kalau diferensiasi bertanya berapa laju perubahan dari suatu fungsi, maka integrasi bertanya fungsi asal apa yang menghasilkan turunan ini. Secara matematis, kita tulis integral f dalam kurung x, habis itu dx sama dengan fx plus c. Di sini fx adalah fungsi yang kita integralkan. Fx adalah anti turunannya fungsi yang kalau diturunkan menghasilkan f kecil x kembali. Dan c adalah konstanta integrasi. Kenapa ada plus C? Karena turunan dari konstanta apapun selalu 0. Jadi kalau kita punya F besar X dan plus 5 atau Fx plus 100, turunannya tetap Fx. Artinya, tak hingga banyak anti turunan yang valid. C merepresentasikan semua kemungkinan itu. Jenis pertama adalah integral tak tentu, yaitu integral tanpa batas atas dan batas bawah. Rumus dasarnya ini integral fx dx sama dengan fx plus c. Ada beberapa rumus dasar yang perlu diingat. Integral xn dx sama dengan xn plus 1 dibagi n plus 1 ditambah c. Ini rumus pangkat. Nah, yang kedua ada integral k dx sama dengan kx plus c. Itu konstanta yang diintegralkan jadi konstanta kali x. Nah, lanjutnya ada integral ex dx sama dengan ex plus c. Fungsi koeksponensial tetap sama. Lalu yang keempat ada integral 1 per x dx sama dengan 1n mutlak x plus c. Ini sering muncul di ekonomi. Mari kita lihat contohnya. Integral 3x 2 dx ini menggunakan rumus yang pertama tadi, rumus pangkat. Jadinya sama dengan 3 dikali x pangkat 3 per 3 ditambah c sama dengan x pangkat 3 ditambah c. Nah, jadinya ini hasilnya. Lalu contoh soal yang kedua, integral 2x tambah 5 dx. Nah, ini integralkan suku per suku. Jadinya sama dengan x pangkat 2 ditambah 5x ditambah c. Mudah bukan? Tinggal naikkan pangkat 1 bagi dengan pangkat baru. Nah, jenis kedua adalah integral tentu yang punya batas atas B dan batas bawah A.
Rumusnya yaitu integral dari A ke B itu f x dx sama dengan fb dikurangin fa. Nah, hasilnya bukan lagi fungsi, tapi bilangan numerik yang pasti. Ada 4 langkah. Langkah yang pertama yaitu cari anti turunannya. Anti turunan dari fx tanpa menuliskan plus c karena nanti akan saling menghilangkan. Lalu langkah kedua, substitusi batas atas. Hitung f dan b-nya. Hitung fb-nya. Langkah yang ketiga, substitusi batas bawah. Hitung fa-nya. Lalu langkah yang keempat, kurangkan fb minus fa. Contoh sederhananya ada di bawah slide ini. Uh, Integral dari 1 ke 3 2x dx. Nah, sama dengan x pangkat 2 dari 1 ke 3. Sama dengan lagi 3 pangkat 2 dikurangi 1 pangkat 2. Sama dengan 9 dikurangi 1 hasilnya adalah 8. Nah, begitu teman-teman contohnya. Ada 6 sifat integral yang perlu kita kuasai. Yang pertama, yaitu sifat konstanta. Konstanta bisa dikeluarkan dari tanda integral. Jadi, integral k dikali fx dx sama dengan k dikali integral fx dx. Nah, yang kedua, penjumlahan integral dari penjumlahan sama dengan jumlah integral masing-masing. Ini memungkinkan kita integralkan suku per suku. Nah, lalu yang ketiga ada pengurangan. Berlaku sama seperti penjumlahan, hanya tandanya tuh minus. Nah, yang keempat, balik batas. Kalau kita tukar batas atas dan bawah, tanda hasilnya berubah jadi negatif. Lalu yang kelima, batas sama. Kalau batas atas sama dengan batas bawah, hasilnya 0. Logis, karena tidak ada lebar interval. Lalu yang keenam, pembagian interval. Kita bisa pecah interval integrasi menjadi 2 bagian. Nah, sifat nomor 1, 2, dan 3 adalah yang paling sering digunakan karena memungkinkan kita menyederhanakan ekspresi integral yang kompleks. Ketika fungsi yang diintegralkan berbentuk komposit, yaitu fungsi di dalam fungsi, kita gunakan teknik substitusi. Nah, caranya yaitu pilih U. Nah, cari bagian yang tepat untuk dimisalkan sebagai U sama dengan GX. Hitung DU, turunkan U untuk mendapatkan DU, lalu nyatakan DX dalam DU. Lalu yang ketiga itu caranya substitusi, ganti semua X dan DX-nya dengan U dan DU. Lalu yang keempat, integralkan, selesaikan integral yang kini lebih sederhana dengan di dalam DU. Lalu yang kelima, cara yang kelima, kembalikan DU dengan GX semula, seperti semula. Nah, contohnya nih, ada di kanan slide, integral 2x, x pangkat 2 ditambah 1 pangkat 5 dx. Nah, misalkan U-nya itu x 2 plus 1. Nah, berarti DU-nya itu 2x dx yang di luar kurung. Nah, jadi substitusinya integral U5 DU sama dengan kembalikan apa namanya? Oh, ini disubstitusikan dulu. Jadinya U pangkat 6 per 6 ditambah C. Nah, lalu dikembalikan. Jadinya X pangkat 2 ditambah 1 pangkat 6 per 6 ditambah C. Nah, kunci teknik ini adalah kepandaian memilih U yang tepat. Kalau substitusi dipakai untuk fungsi komposit, integral parsial dipakai untuk perkalian dua fungsi yang berbeda jenis. Nah, rumusnya adalah integral U dV sama dengan UV dikurangi integral V du. Cara memilih U menggunakan aturan LIATE. Caranya tuh gini, L adalah logaritma, pilih ini jadi U terlebih dahulu. Nah, lalu I-nya inverse trigonometry. Nah, lalu yang A aljabar seperti X pangkat N. Nah, lalu T-nya itu trigonometri, E-nya eksponensial.
ini terakhir tuh jadi U atau jadi DV. Nah, contohnya nih, ada di kanan slide, integral X kali E pangkat X dx karena X adalah aljabar dan E pangkat X adalah eksponensial. Pilih U sama dengan X dan dv itu adalah E pangkat X dx-nya. Nah, lalu du-nya itu kita temukan du-nya sama dengan dx, lalu v-nya sama dengan E pangkat X. Maka X dikali E pangkat X dikurangi integral E pangkat X dx sama dengan X dikali E pangkat X dikurangi E pangkat X plus C sama dengan E pangkat X dikurangi 1 plus C. Nah, sekarang kita tiba di konsep yang menjadi jantung dari kalkulus, atau biasanya kita sebut teorema dasar kalkulus. Nah, teorema ini membuktikan secara formal bahwa integral dan turunan adalah operasi yang saling berkebalikan. Teorema 1 menyatakan d per dx dari integral a pangkat x ft dt sama dengan fx. Artinya, kalau kita mengintegralkan suatu fungsi lalu menurunkannya, kita kembali ke fungsi semula. Nah, teorema yang kedua menyatakan integral a pangkat b fx dx sama dengan fb dikurangi fa. Artinya itu, untuk menghitung integral tentu, kita cukup tahu antiturunan fx dan substitusikan batas-batasnya. Tanpa teorema ini, menghitung integral tentu akan jauh lebih rumit. Teorema inilah yang membuat integral begitu powerful sebagai alat analisis. Nah, di slide yang ke-10 ini adalah kumpulan rumus dasar integral yang penting untuk dihafalkan. Saya rekomendasikan untuk mencatat ini. Nah, yang paling sering muncul di soal ekonomi adalah rumus pangkat, rumus eksponensial, dan rumus logaritma natural. Pastikan teman-teman sudah familiar dengan semua rumus ini sebelum mengerjakan soal. Ini perlu diperhatikan karena ini penting ya. Nah, di slide yang terakhir ini, izinkan saya merangkum apa yang telah saya bahas tadi. Pertama, integral adalah antiturunan atau kebalikan dari diferensiasi. Lalu yang kedua, ada dua jenis integral, tak tentu dan yang menghasilkan fungsi, dan integral tentu yang menghasilkan nilai numerik. Lalu yang ketiga, ada 6 sifat dasar yang memudahkan perhitungan. Yang keempat, dua teknik utama adalah substitusi untuk fungsi komposit dan pasial untuk perkalian fungsi berbeda jenis. Dan yang kelima, teorema dasar kalkulus menjembatani integral dan turunan secara formal. Nah, dengan memahami konsep ini, kita siap untuk melihat bagaimana integral bekerja dalam konteks ekonomi nyata yang akan dibahas di presentasi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.